Bismillah, Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Cover. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam guys. Nah, kali ini kita akan uh, perlihatkan atribut kita yang selalu kita pakai uh, dalam acara podcast atau berwawancara atau ngobrol-ngobrol ya. Karena kita hobi dengan baju-baju militer, bukan berarti kita atau kebetulan kita pakai baju militer uh, produk atau tentara Amerika ya. Bukan karena kita tidak cinta baju militer negara kita, tapi NKRI harga mati guys. Tapi berhubung uh, ketatnya aturan di negara kita yang memang harus kita hormati, jadi tidak serta-merta seperti di negara-negara di luar Indonesia bisa memakai atribut atau pakaian atau seragam atau army uniform oleh warga sipilnya gitu. Nah, untuk di negara kita tercinta NKRI ini, warga sipil tidak bisa memakai baju-baju kebesaran TNI kita, baik itu AD atau AU atau AL. Jadi harus apa namanya bisa-bisanya lah. Kita bisa juga memakai, tapi tidak bisa seperti negara-negara lain. Apalagi uh, di negara kita undang-undangnya sangat sangat ketat untuk warga sipil dan aparatur negara, khususnya kepolisian atau tentara. Nah, itulah yang kita pakai adalah jenis seragam tentara Tiger Stripes, guys. Yang mana jenis seragam loreng yang pertama kali digunakan oleh Angkatan Darat Amerika pada waktu era Perang Vietnam, guys. Seperti ini. Ini original. Beserta ini topinya topi Tiger Stripe atau Tiger Stripe Hat for sniper. Jadi kenapa ini seperti ini? Padnya ini bukan padnya kita lipat seperti ini, tapi memang seperti ini topinya guys. Nah, ini. Nah, memang ini topi untuk para sniper, jadi supaya tidak menghalangi apabila mereka sedang kokang atau apa namanya membidik dengan senjatanya, tetapi tetap memakai topi karena ini merupakan dasar kamuflase gitu kan untuk penyamaran. Karena kalau dibuka topi kemungkinan besar kelihatan gerak-geriknya, tapi kalau pakai topi apa namanya bisa menyamarkan pandangan musuh atau lawan kita. Nah, seragam ini dikenal karena pola lorengnya guys, yang unik, yang terdiri dari garis-garis vertikal atau tiger stripe. Yang berbeda dengan pola loreng yang lebih umum terlihat pada seragam tentara sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu untuk perang Vietnam tidak seperti ini guys. Mungkin nanti ada contoh-contoh yang lain, kemudian ada di belakang, tapi itu untuk konten selanjutnya guys. Pola loreng Tiger Stripes pertama kali dikembangkan oleh personil militer Prancis pada tahun 1959 untuk digunakan di wilayah hutan dan lahan yang lebat di Asia Tenggara. Jadi memang ini untuk tentara Prancis yang apa namanya pertama kali ya 1959 untuk bertugas di Asia Tenggara. Pola ini kemudian diadopsi guys oleh beberapa unit militer Amerika Serikat yang beroperasi di Vietnam tahun ya kira-kira perang Vietnam tahun berapa lah 60-an lah ya seperti itu. Seragam Tiger Stripe ini terbukti efektif untuk menyediakan kamuflase. Nah, seperti yang tadi kami nyatakan ya, topi ini untuk kamuflase karena
di hutan, jadi akan kelihatan fisik kita oleh tentara musuh di lingkungan hutan. Jadi dan daerah pedesaan Vietnam yang penuh dengan vegetasi atau apa namanya hutan lebat lah atau tumbuhan. Coral Range Tiger Stripe terdiri dari garis-garis melintang berwarna gelap seperti ini dan terang yang memecah siluet pemakainya, membuat mereka sulit terlihat di tengah pepohonan dan semak belukar. Selain itu, seragam ini dirancang untuk memberikan daya tahan terhadap cuaca. Nah, jadi apabila panas kita nggak panas, guys. Kalau dingin, ya kita terlindungi dengan hanya kita pernah coba ya, apa namanya, karena kita hobi motor juga, traveling, touring, motor camping, atau membuat motovlog. Jadi, tapi dengan catatan badan kita harus fit sebelumnya, jangan sampai kita sakit tapi motoran. Nah ini meskipun tidak pakai jaket di luar, hanya memakai seragam militer ini, Tiger Stripe ini, itu tidak merasa panas, tidak merasa kepanasan, dingin, tidak merasa kedinginan. Jadi apa namanya terlindungi. Jadi gitu kan, membuat mereka yang memakai seragam ini apa namanya kerasan gitu, nggak boring, nggak bosan gitu atau apa namanya kegerahan gitu. Jadi memberikan daya terhadap cuaca dan kegiatan militer di medan perang. Kesuksesan seragam ini, Tiger Stripe ini memberikan kamuflase dan fungsionalitas di medan pertumbuhan lebat, membuatnya menjadi ikonik dalam sejarah militer. Memang apalagi regulasi sekarang ya untuk negara kita, barang bekas atau khususnya baju-baju bekas yang biasanya kita bisa impor, yang suka kita dapat di barang bekas, di loakan, atau pedagang-pedagang apa namanya kaki lima, ya seperti di apa namanya Cimo atau di Gede Bage itu regulasi tahun kemarin presiden kita membatasi karena berdampak sangat-sangat negatif guys terhadap industri kita khususnya konvensi. Jadi karena dalam berbagai hal ya, jadi bukan hanya seragam militer aja, jadi baju-baju yang tadinya ya Anda mempunyai saja untuk disumbangkan pada yang memang membutuhkan baju. Nah ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi diperjualbelikan. Jadi regulasi pemerintah ya sangat efektif, cuma dari sisi kita sebagai penghobi, nah seperti baju ini ya, yang ya dikenal khususnya memang baju dari tentara Amerika yang paling dicari guys oleh penghobi-penghobi militer, atribut militer di negara kita Indonesia. Kemudian Stripe juga pada kesimpulannya seragam ini adalah salah satu seragam loreng yang paling ikonik guys dalam sejarah militer. Dan efektivitasannya dalam memberikan kamuflase di medan perang dan desainnya yang unik membuatnya tetap populer guys. Ini tetap populer ya. Bahkan setelah puluhan tahun sejak diperkenalkan, seragam ini telah membuktikan dirinya sebagai simbol keberanian dan ketangguhan di medan perang, serta memiliki dampak yang luas ke dunia mode dan fashion. Nah, jadi banyak sekali dengan tidak mengecilkan baju-baju seragam militer negara kita NKRI ya, tapi karena berhubung undang-undangnya tidak memungkinkan serta-merta dapat dipakai oleh penduduk sipil seperti kita, jadi ya sangat disayangkan sih. Tapi di satu pihak kita menghormati institusi tersebut, soalnya, nah itu tadi untuk para penghobi mungkin memakai baju ini tidak menjadikan hal-hal negatif, tapi karena ya ada sedikit bawaan, keberanian, atau ya karena ada hero yang memang
itu tuh para warriors, apa namanya, tentara-tentara pembelaan negara ada sedikit. Namun untuk penghobi, khususnya penikmat pemakai baju-baju bekas loreng yang dari mancanegara, khususnya lagi untuk Amerika, nah itu hanya untuk sebatas memakai saja. Ya, karena hobi digunakan untuk harian, digunakan untuk kegiatan outdoor, menambah kesan, apalagi yang outdoor sistemnya atau kita dekatnya ke alam ya, untuk traveling atau mungkin juga untuk jalur-jalur yang memang untuk hiking ke gunung, nah itu sangat cocok ya. Nah, tapi di kita banyak oknum-oknum apabila seragam tentara negara kita bisa digunakan seperti negara-negara lain oleh sipil, nah itu banyak sekali kejadian-kejadian disalahgunakan. Seperti ya banyaklah oknum yang ingin kelihatan gagah, mentereng, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik lah, yang kemudian berurusan dengan aparatur negaranya itu sendiri. Itu sangat disayangkan. Jadi regulasinya ya sangat ketat di kita. Nah, kembali lagi, jadi ini merupakan seragam tentara Amerika waktu di Vietnam, ikonik sampai sekarang. Dan ini harganya apabila kita beli atau kita cari, baik itu di online ataupun offline, itu bervariatif sesuai dengan kualitas bajunya sendiri guys. Jadi memang ada yang banyak yang udah robek atau mungkin ada bekas-bekas apa namanya, peluru tembakan, ada ya penghobi negara kita yang memang pencari betul-betul yang baru atau bekas dipakai di medan perang. Kalau untuk saya sih agak ngeri sih, agak ngeri. Soalnya kita karena hobi pingin dipakai di segala acara guys. Jadi kita nggak dibuat malu guys. Nah, adapun keaslian dari ini ada spesifikasi yang tidak bisa dibuat atau dipasukan atau di semacam plagiat, nah seperti ini lihat ya. Ini topi asli. Nah ini udah hampir pudar ini guys. Nah seperti ini guys. Nah ya kelihatan ya. Baca nggak? Nah ini ya. Ini udah pudar. Ini ukuran kepala 7/4. Ini tulisannya, aduh, udah nggak terbaca. Cuma di sini yang paling bawah made in USA kelihatan kayaknya seperti ini. Ya dipakainya ya dari kalau dari pinggir seperti ini kan. Jadi ini udah nggak bisa saja terbukti, tapi sayangnya udah peruntukannya seperti ini. Nah seperti ini guys. Oke, ini ukuran 7/4 ya. Tuh sniper head. Untuk bajunya kita coba buka ya. Kita lihat dari keasliannya. Ada semacam di bagian leher name tag-nya guys. Nah ini kita kurang jelas ya, silahkan di apa cek sendiri ya. Nah seperti ini di bagian rahnya ya guys. Nah ini seperti ini. Oke, dan satu lagi seperti name tag juga ada di bagian saku bawah sebelah kanan baju. Seperti ini guys. Nah, jadi keasliannya betul-betul terjamin bahwa ini baju memang ex US Army, khususnya waktu perang Vietnam guys. Nah ini ya, ini kita matanya udah kurang begitu awas, istilahkan aja seperti itu guys. Ya, hot combat.
Ini pun yang terbaca yang di leher. Begini ukurannya medium dan pas di badan kita. Kancingnya seperti ini guys. Jadi, nah ini. Satunya ada 4. Ini mulus guys. Nah ini ada untuk perlindungan sikut. Ini dalam tangannya. Dia bisa buka dan bisa rekatkan ke tangan biar nggak kedinginan ya. Kayak sarung tangan. Ini satunya ada 4. Kita lagi guys. Ini belakangnya guys. Mulus ini guys. Ini nggak tahu berapa ini. Silakan nanti dicek pas di apa namanya name tag-nya guys. Jadi karena kita hobi, masya Allah, kalau ini enak dipakai dan kalau kita motoran, wah mantap jiwa guys. Apalagi kita pakai motor tua, kayak BSA, Matchless, AJS, atau Harley, atau Triumph, atau Norton, wah masya Allah itu makin ya timbul rasa gagahnya guys. Jangan lupa ya organ terus agak pahit kalau mulai. Nah gitu guys konten kita hari ini. Nah, kebiasaan kita memakai seragam tentara jadi bukan apa-apa, ini memang hobi kita dan enak untuk dipakai keseharian dan ada manfaat. See you next vlog. See you next Army Uniform. See you next podcast. Jangan lupa channel akunnya subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya digigit guys. Jangan lupa. Wassalam.